Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bahusatriani dengan NIM F1G1240224. Saya dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Harul Oleo. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek saya guna memenuhi tugas mata kuliah basis data. Nah, di sini proyek saya itu mengambil kasus mengenai polusi udara global. Seperti yang kita ketahui, polusi udara itu sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Nah, banyak juga orang-orang yang abai terkait tentang polusi udara tersebut. Jadi di sini saya ingin membuat suatu sistem informasi atau suatu aplikasi yang bisa mempermudah penggunanya untuk mengetahui jenis nilai polusi udara atau nilai kualitas udara yang ada di yang ada di kota-kota atau negara-negara di dunia. Nah, untuk data ini saya ambil dari Kaggle, di mana ada sekitar 24.376 data, tapi di sini untuk implementasi pada aplikasi ini saya baru menginput sekitar 700 data. Seperti yang kita lihat di sini datanya, kalau misalnya kita mau mengetahui berapa sih nilai polusi udara yang ada di kota A, di kota B, otomatis kita akan mencari dulu di mana sih kota A letaknya, di mana kota B. Nah, jadi saya ingin merancang suatu aplikasi di mana nanti penggunanya hanya bisa tinggal mencari nama kota, kemudian dia bisa mendapat informasi-informasi polusi udara yang ada di kota tersebut. Nah, kemudian untuk bisnis prosesnya. Nah, di sini ada dua user. Yang pertama itu hanya untuk bisa melihat dan mencari polusi udara yang ada di dunia. Kemudian untuk admin, dia bisa login di aplikasi tersebut. Nah, setelah login dia bisa mengelola data-data yang ada di data-data polusi udara yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian untuk perancangan ERD-nya. Nah, di sini di polusi udara yang saya dapat dari Kaggle ada sekitar 12 atribut. Nah, di sini saya melakukan normalisasi hingga terbentuk 6 tabel. 6 tabel dengan memiliki masing-masing atribut untuk mempermudah perancangan database yang saya bikin. Di sini yang pertama ada country atau negara. Di sini negara memiliki dua atribut. Yang pertama ID negara itu sendiri serta nama negaranya. Kemudian negara ini memiliki hubungan dengan kota, di mana relasinya itu one to many. Satu negara bisa memiliki banyak kota, sedangkan satu kotanya bisa dimiliki oleh satu negara. Dia untuk kota di sini memiliki 3 atribut. Yang pertama ID country sebagai kunci tamu untuk merelasikan antara kota dengan negara, kemudian ada ID city itu sendiri atau ID kota itu sendiri, kemudian ada nama kota itu sendiri. Nah, kemudian kota ini memiliki relasi one to one dengan nilai equivalue, di mana masing-masing kota hanya memiliki satu nilai equivalue atau satu nilai kualitas udara. Nah, sedangkan equivalue ini memiliki relasi one to one dengan kategori dan pollutant value, di mana setiap nilai suatu kualitas udara bisa menentukan kategorinya, apakah itu sedang, tinggi, atau normal. Kemudian dia juga memiliki relasi one to one dengan pollutant value, di mana pollutant value ini paket-paket atau sumber-sumber nilai polusi. Ada ozon equivalue, CO2 equivalue, dan lain-lain. Kemudian untuk pollutant value ini memiliki hubungan juga atau memiliki relasi dengan pollutant kategori, yaitu relasinya one to one, di mana setiap kayak polusi udara yang memiliki nilai otomatis ada kategorinya. Misalnya untuk CO equivalue memiliki nilai 70 dengan kategori tinggi atau sedang atau rendah. Nah, kemudian untuk database yang menggunakan SQL, di sini database ini saya rancang menggunakan SQL. Ada sekitar 8 tabel yang terbentuk untuk aplikasi ini, di mana 2 tabel tambahan adalah tabel untuk kebutuhan seperti admin dengan session. Kemudian untuk datanya di sini untuk data negara dan kota saya input juga melalui SQL ini lewat phpMyAdmin. Ini akan menampilkan database saya. Nama database yang saya buat itu database web.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada di sini ada 8 tabel. Yang 6 tadi saya sudah jelaskan di perancangan ERD, kemudian duanya ini merupakan tabel tambahan untuk mempermudah pembuatan aplikasi yang saya buat. Nah, di sini untuk penginputan data, saya baru menginput sekitar 102 negara dengan 700 kota. Di sini penginputan data saya melakukan di PHP MyAdmin. Di sini negara yang sudah input ada sekitar 102, kemudian kotanya ada sekitar 700-an. Nah, untuk aplikasi yang saya buat menggunakan Laravel. Nah, nama project saya itu tugasku. Di sini saya akan menjalankan aplikasi saya dengan melakukan PHP Artisan Self. Nah, ini aplikasi yang saya buat tadi. Jadi di sini ada kan tadi ada 2 aktor saya jelaskan. Aktor sebagai pengguna kita hanya bisa melihat negara. Kayak kita misalnya di sini saya sudah input mengenai nilai equivalue tentang negara Jepang tadi. Kita bisa melakukan pencarian untuk negara Jepang. Nah, di sini akan muncul informasi terkait kualitas udara di negara tersebut. Nah, kemudian untuk admin dia bisa login. Dia bisa login untuk mengisi atau mengupdate nilai-nilai equivalue yang ada di negara-negara atau di kota-kota di dunia. Jadi admin ini tugasnya untuk mengupdate nilai-nilai equivalue. Kan nilai equivalue untuk polusi udara untuk masing-masing kota tidak mungkin konstan. Ada perubahan kayak mungkin kondisi seperti ada suatu kondisi di mana equivalue-nya rendah atau tinggi. Jadi admin ini bertugas untuk mengupdate nilai equivalue masing-masing negara. Nah, di sini saya akan mencoba login sebagai admin, di mana email saya itu admin polusi lokal, kemudian saya bisa masukkan password. Nah, kemudian login. Nah, setelah login kita akan menuju ke halaman panel. Halaman panel ini halaman di mana kita bisa mengelola data-data tersebut. Di sini seperti ada tambah data EKI, kemudian EKI kategori, pollutant kategori, serta pollutant value. Nah, di sini saya akan mencoba menambah data EKI value. Tadi di sini saya sudah seperti teman-teman lihat saya sudah menambahkan sekitar 5 data EKI value berdasarkan kota serta negara. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan lagi. Di sini bisa memilih kota. Di sini kota yang muncul daftar ini adalah kota-kota yang saya input melalui PHP MyAdmin tadi di database saya. Misalnya di sini saya mau menginput data equivalue di negara Indonesia, khususnya di Tidore, Pontianak. Nah, di sini misalnya untuk ini sebagai contoh saja untuk equivalue di kota Pontianak itu mungkin sekitar 34. Nah, kita bisa simpan. Nah, setelah kita simpan, bisa terlihat di sini ada Indonesia muncul dengan nomor urut ke-6 dengan nilai equivalue-nya 34. Nah, setelah kita menambah, kita juga bisa melakukan edit atau hapus seperti yang saya bilang tadi kan. Nilai equivalue untuk masing-masing kota atau negara tidak konstan, jadi kita bisa melakukan edit untuk nilai equivalue-nya. Di sini saya akan melakukan edit perubahannya misalnya 32. Kita update. Nah, sekarang tersimpan untuk Indonesia khususnya kota Pontianak dengan nilai equivalue-nya itu 32. Nah, jadi itu saja aplikasi yang bisa saya presentasikan. Untuk editor code-nya saya menggunakan Visual Studio Code. Di dalam perancangan aplikasi ini saya sadar bahwa masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam perancangan aplikasi ini. Oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin untuk Bapak dosen karena belum bisa mempresentasikan hasil semaksimal mungkin. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.